Pak Hidayat mengawali perbincangan kita mengenai pemilu mundur siapa yang untung. Benarkah Pak Hidayat bahwa wacana ini ada kesepakatan antara Jokowi dan juga beberapa partai pendukung untuk meminta jatah di Kementerian Kabinet? Isu dari mana pula itu? Saya bukan bagian dari kabinet koalisi ya, jadi saya bukan jubir mereka juga, jadi saya tahu juga apa yang mereka lakukan. Tetapi menurut saya itu tidak benar, gitu ya. Kalau melihat bahwa dari istana sendiri berkali-kali membuat pernyataan bahwa istana tidak terlibat dalam usulan 3 periode atau penambahan masa jabatan. Bahkan ditegaskan Pak Jokowi tetap dalam sikapnya, yaitu mengikuti konstitusi yang masih berlaku dan undang-undang yang berlaku. Dan konstitusi yang berlaku adalah masa jabatan presiden itu hanya 2 periode, per periodenya 5 tahun, tidak bisa ditambah, dan ada pemilu per 5 tahun sekali. Jadi Pak Jokowi dalam hal ini mengulangi apa yang sudah berkali-kali beliau sampaikan, sehingga aneh bila kemudian ada yang mewacanakan ada kesepakatan untuk kemudian dalam tanda kutip semacam itu. Jadi saya lebih memahami bahwa memang ada manuver dari 3 ketua partai yang disebutkan itu. Tetapi juga tegas sekali bahwa di DPR ada 4 ketua umum partai yang sudah menyatakan menolak. Ketua umum PDIP menolak, ketua umum Gerindra menolak, ketua umum Demokrat menolak, Presiden PKS, ketua Majelis Suro PKS juga menolak. Dan itu artinya adalah bahwa kalau yang sudah ada kesepakatan partai-partai koalisi, ternyata partai koalisi juga pada menolak, gitu ya. Sehingga menurut saya isu tadi hanya bikin gaduh saja menurut saya, dan tidak ada yang diuntungkan dengan isu semacam itu. Pak Hidayat, kalau dengan keputusan atau wacana yang sejauh ini sudah mulai menyebar di publik bahwa pemilu 2024 akan mundur, Bapak Hidayat Nur Wahid yang pro atau yang kontra, Pak? Kontra dong, jelas sikap PKS dari awal menolak wacana semacam itu. Dan itu sudah lama kita tolak, sejak tahun 2019 kita sudah melakukan penolakan itu. Karena wacana ini juga bukan wacana baru. Wacana ini sebenarnya sudah dihembuskan tahun 2019, tahun 2020 muncul lagi, tahun 2021 muncul lagi. Tapi selalu saja tidak mendapatkan dukungan yang memadai, gitu ya. Dan PKS dari dulu menolak karena sekali lagi kita ingin konsisten ya dengan sebagai negara demokrasi yang memegang pada konstitusi, dan konstitusi kita tegas. Dan menolak juga karena kita adalah produk daripada reformasi, dan reformasi itu salah satu sebab utamanya adalah justru menghadirkan amandemen untuk membatasi masa jabatan presiden supaya tidak terjadi penumpukan masa jabatan berkepanjangan yang akan berpotensi menghadirkan penumpukan kekuasaan, korupsi, dan seterusnya, power to corrupt yang kaidahnya demikian. Karenanya menjadi aneh kalau di era reformasi ketika kemudian sudah berhasil dilakukan pembatasan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Pasal 7 dan kemudian penguatan demokrasi pemilu melalui amandemen Undang-Undang Dasar menghasilkan Pasal 22E, aneh kalau kemudian dimunculkan sebuah usulan begitunya yang sesungguhnya sekali lagi juga tidak mendapatkan dukungan yang memadai di DPR, karena sejak diusulkan belum ada tuh partai yang nambah dukungan, justru yang menolak semakin banyak. Bahkan dari partai yang tadi mendukung itu sekarang sudah gonjang-ganjing di dalamnya. Wakil Ketua Umum Golkar menyatakan menolak, dan itu Pak Nurdin Halid menyatakan menolak. Di internal PAN juga sudah ada yang menyatakan penolakan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pada perkembangannya peta di DPR sebenarnya amat sangat jelas, dan itu harusnya tidak membuat rakyat menjadi bingung dan terspekulasinya macam-macam begitunya. Insya Allah, apalagi juga Ketua DPD juga menyatakan penolakannya. Jadi petanya sudah menjadi semakin jelas, apalagi kalau kita memegangi prinsip Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks negara hukum maka ada aturan hukum terkait dengan pemilu, dan itu sudah disepakati antara pemerintah dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan DPR, dengan DPD. Pada tanggal 31 Januari 2022 sudah disepakati, diketok palu di Komisi 2 DPR RI, di mana ketua komisinya itu adalah dari Golkar, wakil ketuanya ada dari PKB, anggotanya ada dari PAN, selain daripada fraksi-fraksi yang lainnya. Mereka semuanya sepakat pemilu akan digelar tahun 2024, tanggalnya 14 Februari. Dan karenanya kesepakatan itu mestinya menjadi
pegangan kita semuanya. Yeah. Konstitusinya jelas, kesepakatan hukumnya jelas. Mestinya karenanya tinggal waktu kurang dari 2 tahun, kita harusnya mempersiapkan agar pemilu 2024 lebih berkualitas daripada sebelum-sebelumnya. Tidak terulang lagi masalah-masalah yang terjadi pada waktu pemilu 2014, 2019, pembelahan dan lain sebagainya. Tidak terjadi lagi petugas di TPS-TPS yang wafat sampai meninggal ratusan orang itu. Tidak terjadi pencurangan, apalagi sekarang ada COVID-19 yang kemudian potensial menghadirkan banyak masalah. Mestinya kita dan rakyat fokus untuk mempersiapkan pemilu yang berkualitas dan tidak melakukan manuver yang justru dalam tanda kutip di satu pihak membuat publik sanksi ya terhadap komitmen kita dengan demokrasi dan penegakan hukum dan konstitusi. Dan di pihak yang lain sesungguhnya manuver ini juga sudah tidak berkembang. Karena Presiden Jokowi juga menolak, kemudian ketua umum partai dari 9 itu 4 sudah menyatakan menolak. 2 partai yang lain itu juga kami dengar penolakannya sekalipun belum disampaikan oleh ketua umumnya. Yang mendukung hanya masih 3 saja dan belum bertambah, bahkan kemudian dari dalamnya juga sudah mulai mempunyai penolakan. Sehingga dengan demikian maka kalau ukurannya adalah pengunduran pemilu dan atau memperpanjang masa jabatan presiden itu harus melalui amandemen Undang-Undang Dasar, maka amandemen Undang-Undang Dasar itu ada aturannya, tidak semau gue gitu ya aturannya. Diatur di pasal 37 ayat 1, paling tidak di sana diperlukan syarat minimal 1/3 anggota MPR yang mengusulkan. Itu artinya jumlahnya 237 anggota MPR. Dari 3 partai itu seandainya pun solid, itu baru 187. Jadi masih belum cukup untuk mengusulkan. Jadi karenanya mestinya publik juga betul tadi disampaikan oleh Pak Surahim ya, bahwa kita perlu hati-hati, masyarakat sipil perlu mengawasi, monggo silahkan, itu adalah hak warga sipil. Karena memang salah satu kritik kami terhadap usulan ini juga adalah ini potensial untuk merampok kedaulatan rakyat. Karena rakyat adalah yang berdaulat. Undang-Undang Dasar kita pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih presiden, yang memilih anggota DPR. Memang yang mencalonkan adalah partai, tapi yang memilih adalah rakyat. Kalau kemudian pemilunya diundurkan, rakyat tidak bisa memilih, kan haknya menjadi terampok gitu. Jadi sekali lagi memang tidak dikenal lagi istilah referendum untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar, tetapi bukan berarti kedaulatan rakyat bisa diabaikan dengan begitu saja mengundurkan. Jadi sekali lagi dari beragam aspek ya, baik itu aspek regulasinya, konstitusi maupun aturan di DPR-nya, aspek kekuatan politiknya dan peta politiknya, saya berkali-kali menyampaikan sudahlah lebih baik usulan itu dicabut saja dan kemudian kita semuanya fokus melaksanakan ketentuan konstitusi dan kesepakatan di DPR yang sudah disepakati dan sudah diumumkan. Dan bahkan kan tanggal 14 Februari tahun 2022 kemarin, itu KPU kan menggelar acara nasional kan, diundanglah KPUD, pimpinan partai politik di pusat sampai tingkat daerah, mengumumkan bahwa 2 tahun yang akan datang, 14 Februari 2024 akan ada pemilu, termasuk Pilpres dan Pileg. Nah kalau itu sudah diumumkan dan kemudian semuanya tahu dan semuanya terlibat, kemudian tanpa ada alasan yang konstitusional dan rasional dan bagian daripada kegentingan, kemudian dilakukan perubahan, apa kata dunia gitu kan. Baik, Hidayat Nur Wahid, dengan ada wacana pemunduran pemilu dari tahun 2024 seperti itu, apakah hanya dengan modal para partai menyatakan bahwa mereka tidak setuju, maka wacana ini bisa digagalkan seperti itu, Pak? Ya, pertama tanpa partai mengatakan tidak setuju, kan undang-undangnya sudah ada. Ya. Undang-undangnya itu masih berlaku. Keputusan KPU masih berlaku, undang-undang dasarnya masih berlaku. Jadi, kalaupun kami tidak mengatakan tidak setuju, ya otomatis usulan yang tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan undang-undang dasar, ya tidak bisa berlaku. Oke. Nah, gitu. Apalagi bahwa faktanya di DPR sesungguhnya tidak bisa digeneralisir bahwa elit kemudian mengabaikan suara rakyat gitu ya, dan karena terbukti bahwa mayoritas partai-partai justru menolak gitu kan, bahkan secara langsung 4 ketua umum menolak timbang 3 yang sudah mendukung. 2 yang belum menyatakan itu juga sesungguhnya kalau yang saya baca sih juga sesungguhnya tidak mendukung, dan apalagi bila ukurannya adalah survei gitu ya. Dalam survei yang tadi juga sangat baik diingatkan oleh Mas Rahim bahwa warga, rakyat Indonesia
Bahkan yang dulu memenangkan Pak Jokowi pada pemilu 2019 dan kemudian sekarang terpuaskan dengan kinerjanya Pak Jokowi, mayoritasnya juga tidak menghendaki perpanjangan masa jabatan sampai 3 periode dan atau pemunduran pemilu sampai 2020-2027. 61,6% mereka menyatakan tidak setuju pemilu diundur dengan alasan apapun, sekalipun mereka puas dengan kinerja dari Pak Jokowi. Dan partai-partai politik juga begitu, dan pendukung partai-partai politik sesungguhnya sebagian besar juga tidak setuju, termasuk pendukung daripada ketiga tokoh yang mengusulkan itu, para warga pemilih tahun 2019 juga menyatakan tidak setuju untuk dimundurkan. Jadi menurut saya memang ini menarik ya pernyataan Pak Surahim tadi, bahwa ini barangkali menguji soliditas daripada masyarakat sipil, sejauh mana mereka tetap waspada dan mengawasi. Di tingkat itu saya kira boleh saja tafsir husnudonnya ini. Tapi menurut saya memang sepanjang waktu masyarakat sipil harus selalu waspada. Ada ujian ini atau tidak harus selalu waspada, karena kita semuanya tentu menginginkan ya Indonesia lebih baik, lebih demokratis, lebih berkualitas, pemilu dari waktu ke waktu lebih baik lagi, bisa menghadirkan pemimpin yang lebih baik lagi. Jangan malah sebaliknya, semakin lama pemilu malah semakin tidak lebih berkualitas, semakin menghadirkan pemimpin yang kualifikasinya lebih rendah kualitasnya. Itu kan tidak menguntungkan untuk Indonesia, untuk rakyat, untuk demokrasi, bahkan untuk dunia. Untuk itulah karenanya kehadiran daripada masyarakat sipil untuk terus-menerus mengkritisi supaya kemudian kinerja daripada demokrasi, pemilu, partai politik, bangsa, negara, termasuk pemerintah memang amat sangat diperlukan. Amat sangat diperlukan. Apabila memang wacana pemilu ini dimundurkan, kemudian ternyata memang harus dimundurkan, apa saja konsekuensinya, Pak, jika pemilu ini mundur? Pertama, saya tidak setuju ya dengan mengandai-andaikan kayak begini. Kan kayak kemudian ngasih peluang itu untuk bisa dimundurkan. Saya tetap berpendapat dan saya yakin pendapat saya benar, dan itulah yang nanti akan menang dalam pertarungan politik gitu ya, bahwa pemilu ini tidak dimundurkan. Karenanya kita nggak usah berandai-andai. Kita justru perlu untuk memobilisir pemahaman rakyat, pemahaman bangsa, untuk kita semuanya biasa taat pada konstitusi. Konstitusi kita sudah amat sangat jelas. Bahasa orang Surabayanya saya kira ini cetha welo-welo gitu ya. Sudah lebih daripada gamblang begitu ya. Ada pemilu per 5 tahun, ada masa jabatan presiden maksimal 2 kali, dan setiap periode ada 5 tahun. Itu kan cetha welo-welo, ada hak rakyat untuk memilih. Inilah yang warga itu perlu untuk diedukasi dalam konteks ini. Tidak malah diberi wacana-wacana yang spekulatif yang nggak jelas gitu. Waktu kita juga habis, dan kemudian energi juga tersita, dan konsentrasi publik menjadi terpecah. Jadi menurut saya tidak ada untungnya membahas tentang apa yang diandai-andaikan tadi itu. Lebih baik kita justru membahas tentang bagaimana agar pemilu 2024 lebih berkualitas daripada sebelumnya, menghadirkan calon-calon kandidat-kandidat, baik itu calon anggota DPR maupun juga calon presiden. Dan di sini sekali lagi kehadiran masyarakat sipil sangat diperlukan, karena kalau berkaca kepada pemilu tahun 2019 ketika dibarengkan antara pilpres dan pileg, hampir seluruh warga yang dihitung dan dilihat adalah pilpres, capresnya siapa, cawapresnya siapa, dan tidak melihat kepada pileg. Berdampak kepada kualitas daripada para calon tidak diperhatikan. Ya, pemilihan anggota DPR-nya tidak diperhatikan penuh, DPR-nya tidak diperhatikan penuh, sehingga kemungkinan juga bisa menghadirkan masalah-masalah. Padahal sama pentingnya antara pilpres dengan pileg. Kalau kita demokrasi, keduanya adalah pilar-pilar yang amat sangat dipentingkan. Jadi saya berharap rekan-rekan di masyarakat sipil juga mengkritisi ini. Jangan sampai bangsa, negara, media termasuk ya, kemudian lembaga survei hanya terpaku kepada siapa capres, siapa cawapres. Sehingga kemudian melupakan tentang pileg yang juga amat sangat dipentingkan dalam dunia demokrasi, karena ini adalah dua daripada trias politika itu. Saya bertanya pada Pak Hidayat bahwa ada beberapa yang pro mengatakan pendapat mereka adalah mengapa pemilu ini harus mundur. Mereka mengatakan ini untuk memberikan kesempatan perbaikan ekonomi pada saat pandemi berlangsung yang sempat freeze 2 tahun kemarin. Menurut Pak Hidayat bagaimana dengan pendapat ini? Silakan Pak Hidayat. Ya, ini adalah pendapat yang sangat spekulatif ya, dan itu adalah logika yang dulu dipakai oleh Orde Baru untuk memperpanjang masa jabatan, untuk memastikan tentang pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kita sekarang berada di era reformasi dengan aturan-aturan yang sangat rigid gitu ya, dan aturan-aturan itu tentu saja sudah sangat dimengerti juga oleh Presiden dan oleh para pejabat-pejabat negara, sehingga dengan demikian maka adanya masalah COVID-19 dan lain sebagainya juga sekali lagi bukan hanya khas Indonesia, dia terjadi di seluruh dunia begitu. Masalah yang dampak ekonominya juga begitu.
Tapi apakah ada negara yang kemudian memundurkan pilpres hanya karena masalah COVID-19 dan dampak ekonominya, sehingga karena ada keinginan untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi supaya posisi di mana terjadi COVID-19 itu bisa digantikan dengan perpanjangan masa jabatan yang 1 tahun atau 2 tahun. Tidak ada negara manapun yang memperpanjang masa jabatan presidennya hanya dengan alasan pertumbuhan ekonomi karena COVID-19 dan lain sebagainya. Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu dan Donald Trump kalah gitu ya. Di New Zealand juga tetap menyelenggarakan pemilu dan PM-nya Julian itu tetap menang. Di Iran juga tetap menyelenggarakan pemilu dan terpilihlah presiden yang baru. Indonesia bukan pengecualian. COVID-19 terjadi di seluruh dunia dan bahkan di Malaysia COVID-19 begitu dahsyat, mereka bisa menggantikan Perdana Menteri dengan tidak ada masalah gitu. Harusnya sekali lagi pemerintah memang berhasil menghadirkan sebuah birokrasi yang tidak tertumpu dan tidak bergantung kepada presiden. Kepala negara di negara-negara demokrasi dimanapun, antara negara dengan presiden itu dua hal yang tidak identik. Presiden boleh gonta-ganti, kebijakan negara jalan terus. Sehingga dengan demikian maka malah ini menjadi aneh. Kalau kemudian seolah-olah pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan siapa presidennya. Ini kan juga berarti secara mekanisme terkait dengan manajemen pengelolaan negara menjadi bermasalah. Harusnya kan yang dikeluarkan adalah sistemnya. Sehingga presiden boleh datang dan pergi karena begitulah aturan konstitusionalnya, tetapi ekonomi tetap bisa tumbuh. Dan apalagi, apa jaminannya kalau misalnya diperpanjang, kemudian ekonomi akan semakin tumbuh. Bagaimana kalau semakin terpuruk? Yeah. Mau diperpanjang lagi? Nah, ini kan permasalahan yang semakin menjauhkan daripada konstitusi kita. Terima kasih. Jadi artinya saat ini sedang bersiap untuk pemilu 2024 apapun yang terjadi. Mekanismenya seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, pertama seluruh partai sudah membuka pendaftaran untuk calon anggota DPR tahun 2024. Seluruh partai begitu. Dan bahkan sebagian partai sudah memasang baliho calon presiden bagi masing-masing kadernya kan gitu kan. Yeah. Di Jawa Timur kan banyak banget juga itu di mana-mana gitu. Nah, itu kan artinya bahwa sesungguhnya seluruh partai siap untuk 2024. Aneh saja kemudian tiba-tiba ada manuver untuk dimundurkan. Terus baliho tadi mau diapain? Termasuk juga pendaftaran calon anggota DPR, anggota DPRD yang sudah diumumkan di mana-mana, mau diralat bagaimana? Jadi seluruh partai sedang mempersiapkan diri dan secara prinsip menurut saya KPU tidak perlu terganggu dengan manuver-manuver ini. KPU juga demikian, terus persiapkan dengan maksimal. Dan jadikan seperti husnuzonnya Mas Surahim tadi, ini justru adalah pengujian terhadap kesiapsiagaan KPU dan KPUD untuk mempersiapkan pemilu 2024 yang lebih berkualitas. Dan masing-masing partai juga tidak perlu terganggu dengan manuver ini. Semuanya mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi terkait dengan masalah elektabilitas partainya, calon-calon anggota DPR, anggota DPRD akan diusung, termasuk juga mempertimbangkan siapa calon presiden yang akan datang. Termasuk kami masih mempermasalahkan presidensial threshold yang 20%. Sangat mungkin PKS akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengkoreksi presidensial threshold yang 20%. Kemarin memang sudah ditolak untuk tuntutan 0%. Tapi kami PKS yang menjadi bagian dari partai yang dirugikan, kami akan mencoba untuk mengajukan sebuah formula yang lain, mengacu pada Pilpres tahun 2004. Di mana waktu itu presidensial threshold-nya bukan 20%, dan kemudian bisa menghadirkan pemilu yang berkualitas, pilpres yang berkualitas, termasuk juga calon-calonnya tidak hanya 2, ada 4 calon yang bisa representatif mewakili seluruh kelompok bangsa yang ada di Indonesia. Kami tetap memperjuangkan itu sampai kemudian MK nanti memutuskan yang terakhir. Tetapi apapun keputusan MK, Partai Keadilan Sejahtera dan partai-partai yang lain harus siap untuk kemudian melaksanakan pilpres dan pemilu di tahun 2024. Pak Hidayat, tadi Pak Surhakim sudah mengatakan bahwa waktu 1,5 tahun Pak Hidayat juga mengklaim ini cukup. Lantas bagaimana dengan persiapan para partai politik sejauh ini, Pak? Iya, sangat cukup ya, sangat cukup. Karena kalau apalagi untuk partai-partai yang lama ya, seperti PKS dan lain sebagainya. Karena kalau kami PKS itu kan kerja politik itu bukan kerja 5 tahunan sekali menjelang pemilu baru siap-siap gitu. Kalau bagi kami kan kerja politik itu adalah melayani masyarakat, sehingga sepanjang waktu kami ada ketika terjadi erupsi Gunung Semeru, PKS selalu hadir, ketika terjadi banjir selalu hadir, setiap hari di DPRD selalu menyampaikan penyikapan membela kepentingan rakyat, mengkoreksi maupun mengapresiasi. Jadi kalau partai politik itu memang melaksanakan tugas hak dan kewajibannya sebagaimana semestinya, maka sesungguhnya pemilu itu ya
peristiwa yang sangat biasa, tidak menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan lama-lama gitu. Tapi mungkin untuk partai politik baru ya mereka juga harus paham bahwa ada aturan-aturan yang dikenakan ya, termasuk syarat pendirian partai politik dan nanti akan diverifikasi daripada KPU. Tapi menurut saya 1,5 tahun lebih dari cukup memang untuk partai politik baru maupun lama, karena hakikatnya pertama ini bukan peristiwa yang sama sekali baru, syarat-syaratnya juga semuanya sangat dimengerti, sehingga siapapun yang ingin ingin terlibat dalam kontestasi pemilu tahun 2024 ya memang sudah dengan sendirinya mengerti lah apa yang harus dikerjakan. Dan partai-partai politik dalam konteks penyiapan tahun 2024, kalau untuk partai-partai yang lama kan hanya ada verifikasi administratif ya, bukan verifikasi lapangan. Dan pastilah mereka sudah sangat siap untuk itu semuanya, dan apalagi yang sudah lolos ke parlemen. Dan kemudian tentu yang disiapkan juga adalah sekarang mekanisme untuk mulai penyaringan calon anggota DPR, anggota DPRD itu sudah berjalan di internal partai politik, baik itu dari kader sendiri maupun juga mengundang daripada tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh publik dari ormas maupun dari kelompok-kelompok yang lain, itu pasti sedang berjalan. Dan kemudian pasti akan bertemu dengan pencalonan calon presiden, dan ini memang memerlukan pertama basis konstitusionalisasinya perlu segera selesai, apakah memang tetap 20% atau bisa dikurangi yang akan kami perjuangkan. Tapi tentu saja partai-partai sekarang lembaga survei sudah menyampaikan begitu banyak hasil surveinya, tentu masing-masing partai dengan kedaulatannya akan mempertimbangkan mana yang terbaik. Di PKS yang akan menentukan dalam Majelis Syuro, dan nanti Majelis Syuro yang akan kemudian menentukan apakah kami akan mengajukan calon dari internal atau eksternal. Tapi kalau 20% diberlakukan ya mutlak kami harus berkoalisi. Kalau berkoalisi berarti harus mempertimbangkan mitra koalisi siapa yang akan kami ajukan. Jadi kemudian dari ini semuanya pasti ada komunikasi antar partai, antar tokoh, antar pimpinan ya, pusat maupun di daerah, supaya kemudian sekali lagi pemilu bukan sekedar kontestasi, tapi juga kerjasama yang baik untuk menghadirkan alternatif-alternatif yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Begitu. Baik, ya terima kasih. Tentu rakyat Indonesia termasuk warga Jawa Timur sudah punya pengalaman ya, pileg, pilpres, pilkada dan lain sebagainya. Tentu karenanya mereka menginginkan hasil yang lebih baik. Calon presiden, calon anggota DPR, anggota DPRD dan lain sebagainya. Karenanya jadikanlah justru peristiwa gonjang-ganjing dalam tanda kutip sekarang-sekarang ini sebagai bagian daripada batu penguji untuk kemudian nanti bisa menghadirkan peran serta mensukseskan pemilu untuk memilih yang lebih baik, calon presiden lebih baik, calon anggota DPR, anggota DPRD yang lebih baik. Siapa yang sungguh-sungguh ingin melaksanakan konstitusi, membangun bangsa dan negara, dan itu semuanya terbuka. Kedaulatan rakyat jangan bisa digadaikan oleh isu dan atau dibingungkan oleh manuver-manuver yang tidak perlu, apalagi untuk mengulangi kekecewaan maupun kegagalan pada pemilu tahun 2019 dan sebelumnya. Ini kesempatan emas yang sangat baik bagi warga, bagi rakyat, termasuk bagi rekan-rekan masyarakat sipil untuk menjadi bagian daripada yang menyelamatkan demokrasi kita dan kualitas demokrasi kita ke depan. Terima kasih.